Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Cahya Kamila. Dan saya Alfasya Zalutfia Masuri. Nah, tujuan kami dalam video ini adalah untuk mempresentasikan hasil jawaban-jawaban kami untuk mata kuliah ujian akhir semester auditing kelas AK 4B. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai tugas untuk UAS auditing, yaitu di bagian 1. Sudah terlihat? Oke, sudah. Untuk yang nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal, yang pertama, dari pihak klien, yang kedua, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan yang ketiga, dari pihak ketiga. Nah, tujuan dari kertas kerja ini adalah yang pertama, untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dievaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai penugasan. Nah, lanjut membahas current file, merupakan berkas atau kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor dan mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Contoh current file sendiri di sini ada 4. Yang pertama, neraca saldo, lalu ada rincian piutang, rincian persediaan, dan juga rincian utang. Lanjut ke permanent file. Permanent file sendiri merupakan bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai dan akan ditelaah serta disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Contoh permanent file sendiri yaitu akte pendirian dan notulen rapat. Nah, masuk ke nomor 2. Soal nomor 2 di sini adalah sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit beserta contohnya. Nah, kekomponenan bukti tidak lepas dari pengaruh perolehannya, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sumber perolehan bahan bukti mempengaruhi kekompetenannya. Bukti audit yang mendukung simpulan auditor diperoleh dari 3 pihak, yaitu yang pertama, pihak pertama atau sering disebut dengan auditor. Bukti ini meliputi segala informasi dan catatan yang dibuat oleh auditor. Contohnya, risk schedule, supporting schedule, working balance sheet, pemahaman dan evaluasi internal control, serta konsep laporan audit. Nah, pihak yang kedua, yaitu audit. Bukti ini meliputi segala informasi yang ada dalam perusahaan, baik berupa data akuntansi dan data lainnya yang berkaitan dengan tugas akuntan. Contohnya dari pihak kedua itu ada data pelanggan dan pemasok, laporan keuangan, analisis umur piutang, rekonsiliasi bank, dan laporan penerimaan persediaan. Yang ketiga, ada pihak ketiga atau yang sering disebut dengan eksternal. Berikut ini sama dengan bukti dari pihak intern, hanya saja kelebihan dari pihak eksternal ini memberikan jaminan keandalan yang lebih dibandingkan dengan bukti dari pihak internal. Contohnya dari pihak ketiga atau eksternal ini ada jawaban konfirmasi bank, jawaban konfirmasi piutang dan utang, dan juga ada faktur penjualan. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, itu ada apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test. Berikut contoh 2 hal tersebut pada pengujian akan piutang. Jadi pada compliance test merupakan pengujian terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi telah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan manajemen. Contohnya itu, kelengkapan bukti pendukung piutang atau bukti penerimaan kas yang harus dicap.
Selanjutnya ada substantive test, merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan, dan contohnya itu adalah konfirmasi piutang. Kemudian untuk nomor 4, yaitu untuk pengujian akun piutang, sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Oke, jadi pertama dari sisi asersi dulu, jadi ada keberadaan atau keterjadian piutang. Di situ contohnya kayak apakah piutang ini benar dan ada sudah terjadi, kemudian ada kelengkapan piutang usaha. Di sini bisa kita pastikan itu apakah piutang yang dilaporkan sudah lengkap dan sesuai dengan konfirmasi dari pelanggan. Selanjutnya ada hak kepemilikan piutang. Apakah jika barang sudah diterima pelanggan dapat diakui sebagai piutang oleh perusahaan? Lalu ada penilaian piutang usaha. Apakah piutang yang dinilai sesuai dengan aktualnya? Dan yang terakhir itu ada asersi penyajian dan pengungkapan piutang, yaitu apakah piutang yang disajikan dan diungkapkan benar adanya seperti itu. Selanjutnya, menurut Standar Auditing 505, yaitu SPAP 2016, konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik ataupun media lainnya. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas atau auditing. Nah, jadi ada dua bentuk nih konfirmasi, yaitu ada konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif. Untuk permintaan konfirmasi positif sendiri, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Biasanya itu jika menggunakan konfirmasi positif itu nilai piutangnya bernilai besar. Selanjutnya ada permintaan konfirmasi negatif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Konfirmasi negatif ini bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Kenapa? Karena jika perusahaan atau si pelanggan itu tidak menjawab dari konfirmasi negatif, artinya pernyataan tersebut benar, dan juga biasanya yang menggunakan konfirmasi negatif ini nilai piutangnya itu kecil. Dan selanjutnya itu jadi auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk ditujukan suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat beberapa hal berikut ini, yaitu pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersinya. Kedua, ada populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangatlah rendah. Dan yang terakhir, yaitu auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Jadi, pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, yaitu beberapa termasuk hal berikut ini, yaitu yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta, lalu ada memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, yang ketiga ada mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah
permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Dan yang terakhir, mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Oke, untuk soal UAS bagian 1 mungkin itu saja dari saya, Aufa, dan juga rekan saya, Rahya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.